Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya yang salat dilanjutkan, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah pada malam yang keberapa ini? Ada yang ke-21, ada yang 20 ya. Kita masih diberikan ketetapan iman, Islam dan semangat untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah gempuran banyaknya promo diskon di mana-mana ya Pak. Alhamdulillah panjenengan masih bertahan duduk di masjid ini untuk melaksanakan ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tak lanjutin, tak pesen ini buat anak-anak ini. Nanti yang mau tanda tangan ke saya harus sholat yang tertib, dengerin kultum yang tertib. Nanti saya tes dulu nggih. Ya. Adik-adik nanti yang mau tanda tangan Ustadz, nanti saya tanya kultumnya apa. Siap nggih, Pak? Siap. Oh, siap. Terus sing tak takoni bapake nih. Iya. Saya kebetulan malam ini dititipkan amanah oleh takmir menyampaikan tentang tetaplah membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Ya. Apa deh? Tetaplah membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Kenapa Rasulullah SAW dan kita sebagai umat Islam harus tetap semangat membaca Al-Quran meskipun terbata-bata? Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita harus tetap bersemangat membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, di mana bulan Al-Quran diturunkan. Ya. Yang pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratin kiramil bararah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya. Ya, kalau saya sebenarnya belum mahir Pak. Mungkatone tok lancar, makanya ditunjuk jadi imam. Maksudnya mahir di sini benar-benar lancar dan faham secara maknanya. Maka dia bersama malaikat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mahir. Nah, yang kedua, walladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun bihi fa 'alaihi fajran atau falahu ajran. Nah, ini alasan kenapa kita harus tetap semangat meskipun kita terbata-bata, yaitu wa huwa alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an dan kemudian dia terbata-bata, kemudian merasa beban, merasa berat ya dalam membacanya, maka baginya 2 pahala, Pak. Yang dimaksud ajran ini adalah Pak, yang pertama pahala membaca Al-Qur'an, yang kedua dia pahala apa? Pahala apa?
pahala mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua apa deh tadi? Ya, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan dua pahala atau dua ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran meskipun terbata-bata? Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Jadi orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'an itu bukan hanya untuk orang yang mahir saja, Pak. Ya deh. Ini serius banget tadi nyatetin. Takut ditanya kayaknya. Ya. Jadi kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari bacaan Al-Qurannya tersebut. Kira-kira bapak-bapak ada yang udah hatam, Pak? Udah hatam berapa kali, Pak? Biasanya yang rajin hatam itu ibu-ibu. Hatam ngafalin menu makanan. Ya. Tapi insya Allah kalau jamaah sini itu sudah hatam dua-duanya, gitu. Hatam Al-Qur'annya dan hatam bagi-bagi apa? Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi jatah nanti lebaran mau bagi apa aja ini. Udah mikirin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan enggak mikirin itu. Ya, bapak-bapak cuma mikir cari uang. Setelah itu mumet, ya Allah, duitnya lewat doa. Ya kesana-sana ini. Jadi berapa nih tadi yang ketiga? Bahwasannya kita harus tetap semangat membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan melalui bacaan Al-Quran yang kita baca. Tapi kira-kira cukup nggak sampai itu, Pak? Apakah kita harus puas dengan kita membaca Al-Quran terbata-bata? Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan, ya, memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, walaupun terbata-bata Allah berikan kepada kita pahala, tapi kita tidak cukup sampai situ, nggih, Pak. Kita harus mau mempelajari Al-Qur'an. Kita harus mau membaca Al-Qur'an dengan lancar. Jadi jangan jadi alasan, jere ustadi wingi ora apa-apa. Baca Al-Qur'an terbata-bata be uli rong pahala. Jadi ora usah belajar Al-Qur'an. Misalkan takmir mengadakan program tahsin, harusnya jenengan bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan derajat yang pertama tadi. Ya, wa huwa mahirun ma'a safaratin kiramil bararah. Masa kita mau cuma dapat pahala 2. Sama kayak kita kerja, wis lah bersyukur gajinya semene bae ora apa-apa, ora usah rajin-rajin temen. Ya. Jadi kita harus punya semangat motivasi untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Ya. Bayangkan, Pak, kalau kita belajar Al-Quran sekali salah itu bukan berarti apa? Bukan berarti siksaan. Justru semakin banyak, Pak, pahala. Ya deh, semakin banyak kamu dibenarkan ustadznya, lah salah-salah baik, besok orang ngaji lah. Harusnya justru malah semangat dan bersyukur. Kenapa? Karena berarti gurunya sayang. Dan bapaknya juga harus sabar jadi wong tuane. Ya, anaknya misalkan nih contoh toh ya, ngaji sama Ustadz Anang orangnya sabar banget, saking sabarnya, Mas besok ulang lagi, akhirnya bapaknya malah ngompori, wis ngesuk ora usah ngaji maning, percuma kowe ngaji orang munggah. Ya salah, harusnya justru bersyukur. Kenapa? Karena gurunya memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
Ya, karena memang fenomena sekarang itu orang lebih senang ngaji ping kemana-mana daripada ngaji Al-Quran, Pak. Padahal Quran itu yang akan kita baca saat sholat. Coba bayangkan kemarin saat Covid jenengan kerasa nggak, Pak? Banyak imam-imam dadakan di rumah-rumah, Bu. Laras napa boten, Bu? Saat Covid melanda, bayangkan banyak yang jadi khotib dadakan, jadi imam dadakan di rumah. Nah, mumpung sekarang lagi Allah kasih kesempatan mau berkumpul di masjid, perbanyak belajar membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan 3 hal tadi menjadikan kita selalu semangat membaca Al-Quran, supaya apa? Kelak Al-Quran yang kita baca menjadikan wasilah kita mendapatkan pertolongan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.